Pada video kali ini kita akan bahas tentang interpolasi kubik spline. Nah, interpolasi kubik spline ini kita lakukan karena pada interpolasi dengan polinomial order tinggi itu memiliki kelemahan, yaitu jika ordernya terlalu tinggi, pangkatnya terlalu tinggi, itu nanti bisa muncul penyimpangan antar data point. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari polinomial order tinggi ini, kita bisa gunakan interpolasi kubik spline. Nah, dengan interpolasi kubik spline itu nanti akan menghasilkan kurva yang smooth, yang kurva yang berlekok-lekok apa berliuk-liuk, maksudnya berbelok-belok, tetapi dia halus, dia tidak ada sudutnya, dia lembut. Nah, untuk aplikasi dari spline ini sendiri bisa kita temukan di Photoshop ataupun di AutoCAD. Nah, di AutoCAD itu setahu saya ada tipe garis, tipe line yang dia jenisnya adalah spline. Jadi spline itu bisa digunakan untuk menghasilkan kurva lengkungan-lengkungan yang halus. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari polynomial cubic spline. Nah, bagaimana sebenarnya interpolasi cubic spline ini? Nah, jika kita punya n pasang, misalkan x, y itu satu titik, berarti kalau kita punya n pasang, itu berarti kita punya n titik atau n data point, maka dapat digunakan kubik polinomial sebanyak n-1. Jadi misalkan kalau kita punya 5 data point, 5 pasang x, y, berarti nanti akan muncul 4 persamaan. Nah, persamaan tiap data pointnya seperti ini. Y, x sebagai fungsi dari x sama dengan AI x dikurangi xi pangkat 3 ditambah dengan bi kalikan x dikurangi xi pangkat 2 ditambah ci kalikan x dikurangi xi pangkat 1 tambah di kalikan x dikurangi xi pangkat 0. Nah, i itu adalah jumlah persamaannya. Kalau tadi kita misalkan punya 5 data point, berarti kita punya 4 persamaan. Berarti nanti i-nya itu adalah y1, y2, y3, y4. Jadi ada 4 persamaan. A-nya juga sama, ini A1, B1, C1, D1, nanti persamaan yang kedua adalah Y2, A2, B2, C2, D2, dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan Y1, kita punya persamaan Y1 itu berlaku untuk X1 sampai X2. Dan Y2 berarti nanti berlaku dari X2 sampai X3 dan seterusnya. Karena kan satu persamaan itu untuk menggambarkan antar data point. Nah, kita lanjut ke contoh aja supaya lebih jelas. Ya, sebelumnya koefisien A1, B1, AI, BI, CI, dan DI untuk tiap polinomial itu ditentukan atau kita cari dengan memenuhi 3 kondisi sebagai berikut. Jadi koefisien-koefisien ini AI, BI, CI, DI untuk tiap-tiap persamaan itu harus memenuhi ketiga syarat ini. Yang pertama, polinomial itu harus melewati data point di n pointnya, yaitu xi plus 1. Ini jelas ya. Berarti garis polinomial itu harus melewati titik awal dan titik akhirnya. Maksudnya titik 1 dan titik setelahnya. Itu harus melewati di titik 2 titik tersebut. Kemudian slope harus sama di tiap data point. Jadi satu titik itu misalkan ada 2 garis, yaitu ke kanan dan ke kiri, itu slope-nya harus sama. Nanti kita buktikan. Yang ketiga, kurvatur harus sama di tiap data point. Ini saya nggak begitu paham maksudnya kurvatur yang sama ini gimana. Yang jelas yang sudah dipahami adalah nomor 1 dan nomor 2. Kita nanti buktikan. Nah, contoh, misalkan kita punya data waktu atau jam, yaitu X, dan yang Y-nya adalah temperatur. Jadi ini adalah data pointnya, kita punya 4 data point. Ketika jam 7 temperaturnya adalah 49, ketika jam 9 temperaturnya adalah 57, ketika jam 11 temperaturnya adalah 71, dan ketika jam 12 temperaturnya adalah 75. Nah, ini kalau kita pakai interpolasi kubik spline, maka akan muncul 3 persamaan. Kenapa 3 persamaan? Karena persamaan yang satu dia membuat interpolasi antara 7 sampai 9. Jadi 7 sampai 9 itu akan menghasilkan satu persamaan, yaitu Y1. Kemudian 9 sampai 11 itu adalah persamaan yang kedua, dan 11 sampai 12 itu adalah persamaan yang ketiga. Nah, sehingga kita bisa pecah dari 3 rank, yaitu ini untuk X
lebih besar sama dengan 7 dan kurang dari sama dengan 9, maka persamaannya adalah seperti ini. Y1X sama dengan min 0,35 kalikan X min 7 pangkat 3 ditambah dengan 2,85 kalikan X kurangi 7 pangkat 2 dikurangi 0,3 kalikan X kurangi 7 tambah 49. Ini adalah polinomial order 3 atau cubic spline. Nah, untuk ring atau untuk X dari 9 sampai 11 ini, jadi lebih besar sama dengan 9 dan kurang dari sama dengan 11, maka persamaan yang akan kita temukan dengan cubic spline adalah minus 0,35 kalikan X dikurangi 9 pangkat 3 ditambah 0,75 kalikan X dikurangi 9 kuadrat ditambah 6,9 kalikan X min 9 ditambah 57. Nah, begitu juga dengan yang ring yang terakhir, yaitu dari 11 sampai 12, ini adalah hasil dari interpolasi cubic spline-nya. Berarti kita akan ada 3 persamaan. Nah, sekarang kita buktikan apakah 3 persamaan itu memiliki slope yang sama. Ini melewati, ini sudah pasti melewati. Kemudian yang kedua, slope-nya harus sama di tiap data point. Berarti misalkan ini tiap data point 9 itu kan terdiri dari persamaan sebelah kirinya yaitu Y1 dan persamaan sebelah kanannya yaitu Y2. Nah, tadi satu titik misalkan di 9 itu memiliki slope yang sama, baik persamaan yang sebelumnya maupun setelahnya. Persamaan sebelumnya adalah Y1, setelahnya adalah Y2. Berarti nanti kalau kita cari slope Y1 dan Y2 itu harus sama. Nah, cara mencari slope adalah kita turunkan, kita turunkan satu kali, baik Y1 maupun Y2. Nah, setelah kita turunkan seperti ini. Sebagai contoh Y1 itu kan ini persamaan awalnya. Kita turunkan satu kali terhadap X, berarti akan menjadi minus 0,35. Ini turun ke sini, kalikan 3. Ini jadi min 1 kan, jadi kalikan X min 7 kuadrat, kemudian dikalikan turunan dari yang ada di dalam kurung, yaitu 1. Begitu juga yang ini, yang kedua ini, berarti 2,8 kalikan 2 kalikan X, 7 pangkat 1. Kemudian dikurangi 0,3, ini kan 1, berarti tetap kalikan 1 kalikan X min 7 pangkat 0. Pangkat 0 kan berarti dia 1. Terus tambah 0 karena dia tidak memiliki koefisien. Nah, kemudian kalau kita uraikan lebih lanjut akan menemukan persamaan slope, yaitu turunan pertama dari Y1 yaitu minus 1,05 X kuadrat tambah 20,4 X minus 91,05. Nah, dengan cara yang sama kita cari turunan pertama atau slope dari Y2 nya. Nah, dengan cara yang sama ini nanti akan ketemu minus 1,05 X kuadrat tambah 20,4 X dikurangi 91,65. Kalau kita cek, ini sama, koefisien X kuadratnya adalah sama, koefisien X-nya adalah sama, koefisien X pangkat 0-nya juga sama. Nah, ini ada perbedaan mungkin karena pembulatan-pembulatan. Nah, jadi kita sudah buktikan hasil dari interpolasi cubic spline ini menghasilkan slope yang sama. Untuk satu titik, kita eksekusi yang titik yang 9 ini. Oke, itu untuk pembuktian tentang slope. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan MATLAB untuk melakukan interpolasi cubic spline. Nah, sintaknya kita bisa gunakan seperti ini. Y interpolasi, berarti nanti Y yang kita cari itu kita gunakan fungsi spline. Kemudian argumen inputnya ada 3, yaitu data X, kemudian data Y, ini adalah data poinnya, koma X interpolasi, berarti nanti X yang mau kita ketahui, yang mau kita interpolasi dengan cubic spline. Nah, sehingga dengan demikian ini ya, X dan Y adalah vektor data X dan Y. X interpolasi adalah vektor dari variabel independen X yang ingin kita ketahui nilai Y interpolasinya dengan cubic spline. Nah, jelas ya, ini adalah yang mau kita cari, nilai X yang di luar atau nilai X yang selain dari data point yang kita ketahui, supaya nanti kita bisa perkirakan nilai Y-nya. Ya, sehingga outputnya adalah Y in ini yang ukurannya sama dengan X in. Nah, selain kita bisa mengetahui nilai-nilai dari Y interpolasi ini, berarti kita juga bisa melakukan plotting hasil dari interpolasi cubic spline. Nah, jadi kita juga dapat memplot vektor X interpolasi dan Y interpolasi menjadi kurva interpolasi cubic spline. Nah, sebagai contoh kita perhatikan di MATLAB, ini data X, data Y, kemudian karena kita mau memplot data berarti kita gunakan spasi yang lembut, ya kita ambil 0,01.
Jadi X interpolasinya adalah dari 7 sampai 11 kita lembutkan dengan spasi 0,01. Nah, kemudian Y interpolasinya kita gunakan fungsi spline XY, kemudian X interpolasi. Ini X interpolasi yang ini tadi. Nah, setelah itu kita plot Y, tipe datanya pakai simbol 0, itu adalah data poinnya, data mentahnya. Kemudian Y kita kasih garis lurus ini nanti untuk menunjukkan untuk interpolasi yang linear, kemudian kita bandingkan dengan yang interpolasi kubik spline, yaitu X interpolasi, Y interpolasi. Nah, kita bisa beri label, sumbu X-nya adalah jam, sumbu Y-nya adalah temperatur. Nah, kita coba di MATLAB-nya. Kita sudah bikin, ini sama persis ya. Dari sini sampai sini sama. Pertama kita bikin X, Y, X interpolasi, Y interpolasi, kemudian kita plot. Pertama kita masukkan data X dulu, kemudian data Y, kemudian data X interpolasi kita fullkan dari terendah sampai yang tinggi dengan spasi 0,01 supaya kurvanya halus. Kemudian kita cari Y dari X interpolasi ini dengan menggunakan kubik spline Y, X interpolasi. Nah, kemudian kita plot. Jadi data mentahnya ini X, Y ini kita kasih simbol lingkaran, kemudian kita hubungkan data point dari hasil pengukuran itu dengan linear, yaitu titik-titik garis-garis putus-putus. Kemudian kita plot juga yang hasil dari kubik spline interpolasi, kurvanya seperti apa. Kita kasih label baik Y maupun X-nya. Berarti ini kita tinggal plot sama sini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah jam, ini adalah temperatur yang Y-nya. Nah, ini ada data point 1, 2, 3, 4, ada 4 data point. Yang hijau ini adalah yang garis-garis itu adalah yang garis lurus, berarti dia yang anggap aja dia merupakan interpolasi yang linear untuk garis lurus. Dan kemudian yang merah itu adalah kubik spline interpolasi, kubik spline interpolation. Nah, dari kedua jenis interpolasi ini nilainya berbeda-beda, tidak sama. Misalkan di waktu jam 8 ini bandingkan untuk yang nilai temperatur dengan kubik spline itu sekitar 50 ini. Yang jelas kalau ini misalkan ini 75 ini, contoh misalkan berapa sih contohnya. Nah, ini ada perbedaan antara interpolasi linear dengan interpolasi kubik spline. Nah, kita tentukan mana yang lebih baik. Nah, misalkan untuk X yang 8, ternyata yang kubik spline itu 51,2 derajat, yang linear itu 53. X yang 8 kita cek. X 8 yang merah itu nanti ketemunya adalah 51,2. Jadi di sini itu adalah 51,2 suhunya, temperaturnya. Nah, sedangkan yang linear itu lebih tinggi, yaitu 53 derajat. Nah, mana yang lebih baik? Yang kubik spline atau yang linear? Nah, kita tidak bisa memutuskan mana yang lebih baik sebelum kita mengetahui pemahaman yang mendalam dari dinamika temperatur. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung mengetahui mana yang lebih baik. Kita harus tahu pengetahuan yang mendalam dulu mengenai dinamika temperatur, baru kita bisa simpulkan mana yang lebih baik, apakah linear, apakah kubik spline. Nah, selain dengan cara tadi, kita juga bisa gunakan fungsi interp 1. Jadi kita dapat memperoleh estimasi yang lebih cepat dengan menggunakan variasi dari fungsi interpolasi 1. Sintaknya adalah, ini adalah Y yang kita cari, interp 1, Y, kemudian X yang mau kita cari, yang mau interpolasi, kemudian kita gunakan string spline. Nah, dari sini nanti hasilnya adalah vektor kolom Y estimasi ini yang terdiri dari nilai yang diestimasi dari Y yang terkait dengan X. Nah, berarti Y ini adalah hasil dari interpolasi kubik spline ketika X-nya adalah yang X estimasi ini. Nah, berarti kalau pengen menggunakan ini ya kita tinggal tambahi di sini. Nah, ini adalah Y estimasi dengan fungsi interpolasi 1. Ini adalah cara lain untuk mengetahui
hasil interpolasi dengan cubic spline. Selain kita gunakan fungsi spline, kita juga bisa gunakan interpolasi 1, tetapi kita tambahkan string spline di akhir argumen inputnya. Nah, kita bandingkan apakah benar-benar sama. Apakah sama antara y in ini dengan ys. Kita bandingkan y in dengan ys. Kita jadikan ini, kita transpose supaya jadi satu kolom. Nah, ternyata sama persis ini antara menggunakan spline yang menggunakan langsung fungsi spline, ini adalah yang menggunakan fungsi interpolasi 1. Ini sama persis 49, 48 sama persis, nggak ada perbedaan. Jadi itu adalah alternatif dalam menuliskan suatu program cubic spline interpolation. Nah, kemudian untuk mengetahui koefisien dari polinomial cubic spline, kita bisa gunakan fungsi UNMKPP. Ini nggak tahu singkatannya apa. Kita gunakan fungsi UNMKPP, kemudian dalam kurung argumennya adalah spline x, y. Nah, ini ada 4 argumen outputnya, yaitu kita namakan variabelnya adalah breaks, kemudian koefisien m, n. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya data kayak tadi ya, 7, 9, 11, 12, ini adalah data jamnya, ini adalah data temperaturnya yang berisi 49, 57, 71, dan 75. Kalau kita gunakan fungsi UNMKPP, berarti nulisnya seperti ini. Breaks cos mn UNMKPP spline x, y. Nah, maka nanti dalam breaks-nya itu akan muncul 7, 9, 11, 12. Break itu artinya adalah nilai x yang mau kita breaknya pecah, berarti karena ada 1, 2, 3, ada 4, berarti nanti yang kita bagi adalah menjadi 3, yaitu antara 7 dan 9 itu ada satu persamaan, antara 9 dan 11 ada satu persamaan, antara 11 dan 12 ada satu persamaan. Itu hanya untuk menunjukkan ini x-nya yang mau kita bikin persamaannya. Kemudian koefisiennya itu ini ada 3 baris, berarti ada 3 persamaan, karena ini kan ada 3 space ya, space yang antara 7 dan 9, space antara 9 sampai 11, space antara 11 sampai 12, berarti ada 3 space, berarti ada 3 persamaan, ditunjukkan dengan 3 baris. Jadi ini adalah persamaan antara 7 sampai 9, ini adalah persamaan antara 9 sampai 12, yang baris ketiga itu adalah persamaan antara 11 sampai 12. Nah, yang sebelah kiri itu adalah pangkat dari yang tertinggi, yaitu x pangkat 3. Ini adalah koefisien dari x pangkat 2. Ini adalah koefisien dari x pangkat 1. Dan ini adalah koefisien dari x pangkat 0. Jadi persamaan yang pertama itu adalah minus 0,35 x dikurangi xi pangkat 3 ditambah dengan 2,85 kalikan x dikurangi xi pangkat 2 dikurangi 0,3 kalikan x kurangi xi pangkat 1 ditambah dengan 49, dan seterusnya. Baik persamaan yang kedua maupun persamaan yang ketiga. Nah, m itu adalah menunjukkan barisnya, jumlah persamaannya, dan n adalah menunjukkan jumlah koefisiennya. Ada 4, ini kan ada 4 koefisien, yaitu ini adalah koefisien yang x pangkat 3, ini koefisien x kuadrat, ini koefisien dari x pangkat 1, ini adalah koefisien dari x pangkat 0. Ya, coba kita buktikan di MATLAB-nya. Ya, beri koefisien mn un mkpp spline x, y. Nah, m-nya ada 3 baris berarti ada 3 persamaan. N-nya ada 4 kolom berarti ada 4 koefisien. Ini adalah persamaan yang pertama antara 7 sampai 9. Ini adalah persamaan yang kedua, baris yang kedua ini adalah antara 9 sampai 11, dan ini adalah persamaan yang ketiga, itu antara 11 sampai 12. Nah, itu adalah untuk mencari koefisien dari persamaan polinomial dari kubiknya, polinomial order 3-nya untuk tiap antar data point. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan interpolasi cubic spline dengan basic fitting tool. Nah, caranya adalah kita upload dulu, kemudian akan muncul figur window, kemudian dari figur window kita pilih tools,
Kemudian nanti kita pilih interpolasi cubic spline. Nah, ini contohnya dengan cubic spline kita punya persamaan X-nya di line space, kita bikin ring yang dengan spasi yang sama, yaitu dari 0 sampai 4. Ringnya kita bagi menjadi 10 yang sama besar space-nya. Ini persamaan Y-nya adalah 1/4 dari 3 dikurangi 3X ditambah X kuadrat. Nah, kemudian nanti kita plot hasil fittingnya dengan tiga jenis interpolasi, 3 jenis fungsi interpolasi. Yang pertama, kita gunakan kubik polinomial, hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita ini polinomial order 3, polinomial pangkat 3. Yang kedua, kita gunakan polinomial pangkat 8. Yang terakhir, kita gunakan cubic spline. Nah, nanti dari ketiga interpolasi ini mana yang lebih bagus? Ini ya. Kita pakai line space, kemudian kita bikin persamaannya, yaitu 1/4 satu titik bagi, jangan lupa pakai titik karena elemen B elemen. Dan 3 dikurangi 3 kalikan X tambah X kuadrat. Kuadrat juga pakai titik supaya terjadi elemen B elemen operation. Kemudian kita plot data mentahnya ini, data eksperimennya ini dengan simbol 0. Ini adalah hasilnya. Hasil dari data poinnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data poin, karena kita tadi gunakan line space-nya adalah 10. Ada 10 data poin. Nah, sekarang kita interpolasi. Yang pertama, kita gunakan kubik polinomial, seperti apa hasilnya. Kita gunakan ini tool, kemudian basic fitting. Pertama kita gunakan kubik polinomial, berarti ini kubik. Nah, ini datanya ini, kubiknya ini. Berarti kan ini banyak data-data yang tidak masuk ke dalam model kita, banyak data yang tidak melalui garis model, sehingga untuk polinomial kubik itu tidak bagus untuk melakukan interpolasi atau curve fitting yang nggak bagus. Nah, ya, kita ganti dengan polinomial order 8. Kita ini ya, kita tambahkan ke 4, 5 di polinomial order 4, 5, 6, 7, 8 mana yang paling bagus. Tadi yang kubik jelek ya, sekarang yang 4. Nah, ini masih jauh dari data poinnya. Kalau order 5, nah ini order 5, ini masih ada yang tidak kena garisnya, kurang bagus juga. Kalau 6 juga masih ada yang tidak kena garis. 7, order 7 seperti ini, lumayan, tetapi ini ada, nah ini ada penyimpangan ya, nah ini adalah kesalahan dari atau kelemahan dari polinomial yang order tinggi, dia ada penyimpangan di antara data poinnya. Ini yang 7, yang 8 bagus, yang lain, tetapi di antara ini ada penyimpangan, antara X0 sampai 05 itu ada penyimpangan. Nah, ini adalah kelemahan dari polinomial order 8. Kalau tadi order 7 dia ada kelemahan di sini, ini juga lumayan menyimpang. Kalau 8 dia ada kelemahan di sini. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan penyimpangan ketika kita menggunakan polinomial order yang tinggi. Kalau 9 lebih, ini ada penyimpangan lagi. Jadi semakin tinggi akan semakin ada penyimpangannya. Nah, oleh karena itu kita coba bandingkan nih ya, yang 8 aja. Yang 8 kita bandingkan dengan yang cubic spline yang ini, spline interpolation. Nah, kita lihat kalau yang order 8 kita hapus. Nah, ini yang paling bagus karena semuanya kena dan tidak ada penyimpangan di antara data poinnya. Nah, ini yang paling bagus untuk data kita tadi. Oke, demikian tentang interpolasi cubic spline. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.